Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semuanya. Tentu kabar baik yang kita peroleh dari anugerah dan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini, bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian, kita menyapa Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, yang boleh kami nikmati semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Allah. Sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami ya Bapa, kami ingin menyapa Engkau. Kami rindu dan mau mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan kepada hidup kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, bukakan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus membimbing dan mengajari kami, agar kami mengerti apa yang menjadi keinginan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pada hidup kami pada pagi hari ini. Perlengkapilah hamba-Mu ya Allah, yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi. Urapi mulut bibir hamba Tuhan Yesus, agar perkataan dan firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba dapat diterima oleh semua umat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini
tertulis di dalam Galatia 6 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi ini sangat keras mengingatkan kepada kita semua umat Tuhan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hal ini perlu kita garis bawahi, saudaraku. Terkadang kita sebagai manusia merasa sangat berhak menentukan apa yang perlu kita kerjakan untuk mengisi kehidupan kita. Walaupun hal ini kita perbuat melanggar aturan ataupun yang diperintahkan Tuhan, atau hal-hal yang dibenci oleh Allah. Karena terkadang kita berpikir bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yang dapat mengampuni dosa kita akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Sehingga kapan saja kita dapat meminta pengampunan daripadanya. Pemikiran seperti ini salah, saudaraku. Memang benar Allah kita itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tetapi kita perlu mengingat bahwa Allah kita itu juga adalah Allah yang adil. Jadi setiap perbuatan kita yang melanggar hukum Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Memang benar, saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Yesus. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang terkutuk dalam keberdosaan kita karena perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada manusia yang begitu suci yang hidup tanpa dosa selain Kristus. Tapi orang yang menyadari keberdosaannya dan bertobat di hadapan Allah dan tidak kembali lagi dalam dosa yang sama, maka dosa itu dapat dibasuh oleh darah Kristus. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, tidak ada celah bagi kita untuk dapat mengelabui Tuhan. Dan setiap apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan mengetahuinya. Pada sesama kita mungkin kita masih bisa menyembunyikan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan, saudaraku, semuanya jelas dalam sepengetahuan Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi. Dan hal ini dapat kita baca dalam firman-Nya, Ibrani 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dari Tuhan tidak akan begitu saja kita terima hanya dengan cukup kita mengaku bahwa kita percaya, atau dengan banyaknya pelayanan yang kita ikuti di dalam gereja kita maupun di luar gereja. Tetapi lebih dari semuanya itu, saudaraku, adalah sikap hidup kita sebagai pengikut Kristus. Itu merupakan wujud dari iman kita kepadanya. Jadi, setiap orang Kristen yang telah bertobat wajib mengalami perubahan, wajib mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perbuatan baik. Walaupun, saudaraku, perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah suatu jaminan
untuk menyelamatkan kita. Tetapi perbuatan baik yang kita perbuat adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan pengorbanan dirinya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan perbuatan baik kita tidak hanyalah kepada sesama kita, tetapi semua orang yang tidak seiman pun kita wajib melakukan perbuatan baik. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang perlu kita ingat di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa hukum tabur tuai berlaku selamanya di dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, apa yang kita tabur itu juga yang kita akan tuai di kemudian hari. Jika kita menabur mengikuti kedagingan kita, maka kita akan menuai kebinasaan. Tetapi saudaraku, kalau kita menabur sesuai dengan keinginan roh, maka kita akan menuai sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, janganlah kita jemu-jemu menabur yang terbaik. Dan janganlah kita berhenti untuk melakukan dan menabur kebaikan-kebaikan kepada semua orang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami tidak boleh mempermainkan hadirat-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat dan selalu hormat dan takut akan Engkau ya Allah, serta melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Melakukan yang terbaik kepada sesama kami, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan mampukan kami Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama kami, sebagai ucapan syukur kami karena kebaikan dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami atas penebusan dosa kami ya Bapa, sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu mati di kayu salib hanya karena dosa-dosa kami ya Bapa. Tuntunlah hidup kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak Tuhan menjadi anak-anak kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus, buat hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi dan memampukan mereka Tuhan untuk menjalani pelayanan mereka. Terlebih Tuhan Yesus, buat hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di pedalaman-pedalaman Tuhan, Engkau perlengkapi kehidupan mereka, Engkau cukupkan kebutuhan mereka, dan Engkau menjaga kesehatan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh melayani Engkau Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan benar-benar melayani Engkau Bapa dengan berhati hamba. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan seluruh kehidupan dari hamba-hamba Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat negara kami Republik Indonesia ya Bapa. Segala pergumulan kehidupan bangsa kami Bapa, Tuhan Engkau terus campur tangan dan mengiringi dan memimpin setiap pemimpin kami ya Bapa, yang boleh duduk di dalam pemerintahan kami Bapa. Baik itu pemerintahan kami yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi, sampai aparat yang terendah di tingkat RT RW. Engkau yang memperlengkapi mereka, Engkau yang memampukan mereka Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan takut akan Engkau ya Allah, sehingga buah-buah daripada pekerjaan mereka boleh dinikmati seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus,
pada masa-masa COVID-19 ini Bapa. Sungguhlah sangat mencekam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus berserah kepada Engkau ya Allah, untuk menjalani kehidupan kami. Segala sesuatunya ini semua adalah kehendak-Mu ya Bapa, dan seizin Engkau ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, dari kerendahan hati kami memohon kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menghalau seluruh virus COVID-19 yang ada di muka bumi ini Tuhan, boleh lenyap, dan kami boleh merasakan kembali kehidupan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Engkau ya Allah. Berkati keluarga kami lepas keluarga Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya jikalau Engkau bersama dengan kami cakap melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Bapa untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.